أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fid din rahimakumullah, para akhwat sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberkahi kehidupan semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat ini untuk menjalani daurah dasar muslimah di volume keempat tentang tema afterlife, yaitu perjalanan setelah kematian. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, sebelum kita memulai daurah kita, izinkan kami dari tahsil sahabat ilmu mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala yang baru kemarin meninggal. Dan yang kedua kepada saudara kami yang biasa ikut di tahsil menjadi panitia membantu, itu saudara Rafif Al-Qadar rahimahullahu ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menerima kedua ruh dari saudara kita tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa mereka dan terima amal saleh mereka dan diberikan surga firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Akhwati fid din rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i dan juga yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat pemutus atau penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nabi SAW menyuruh diri kita, umatnya, untuk perbanyak mengingat pemutus atau penghancur kelezatan. Dan di sini pasti banyak sekali manfaatnya, ikhwan. Pasti banyak sekali manfaatnya para akhwat sekalian. Kita akan sebutkan beberapa manfaat ketika seseorang sering mengingat kematian. Yang pertama, para ulama mengatakan apa manfaat dari mengingat kematian, yaitu karena kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya di hari kiamatlah pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, orang ini orang yang sukses, beruntung, selamat, bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat ini, setiap manusia atau bahkan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan orang yang sukses adalah dua. Orang-orang yang diselamatkan dari neraka Allah Azza wa Jalla setelah kematian tersebut, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mengingat kematian, salah satunya tidak lain tidak bukan mengingatkan diri kita, kita semua pasti akan mati di atas muka bumi ini.
Kita semua tidak akan abadi di atas muka bumi ini. Dan negeri akhiratlah negeri yang kekal. Ini manfaat yang pertama dari mengingat kematian. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sering mengingat kematian? Yang kedua, kata para ulama, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Kita nggak tahu. Kapan kita mati, di mana tempat kita ketika kita mati, bagaimana keadaan kita ketika kita mati, nggak tahu. Mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, atau malah mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di alam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikerjakan dirinya esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya. Enggak ada yang tahu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan juga Maha pengetahuannya secara terperinci. Ini yang kedua, bahwa manfaat mengingat kematian karena kita nggak tahu sama sekali para akhwat kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Subhanallah. Manfaat yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang sering mengingat kematian adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius. Mungkin kita berpikir orang yang IQ-nya di atas rata-rata, mereka adalah orang-orang yang jenius, mereka adalah orang yang cerdas dan seterusnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang paling sering mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, atau hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaannya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Hasilnya apa? Lanjutannya Rasul menyebutkan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya untuk alam setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Orang yang paling sering mengingat kematian dan paling bagus perbekalannya, persiapannya untuk alam setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti. Mengejar sesuatu yang pasti. Siapapun ketika ditanya, apakah Anda yakin mati? Pasti jawabannya, yakin Pak Ustadz. Bahkan agama apapun ditanya, yakin mati. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah bukan hanya klaim dengan lisan bahwa dirinya pasti akan mati, tapi amal perbuatannya, apakah dia menunjukkan dia yakin akan dirinya mati atau tidak. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang lisannya mengatakan, saya yakin saya pasti akan mati, dikuburkan, dibangkitkan, tapi amalannya tidak menunjukkan dirinya yakin akan kematian. Beramal maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah. Ini lisannya mengatakan dirinya mati, tapi perbuatannya seakan-akan dirinya mengatakan saya enggak yakin saya mati. Nauzubillah. Maka di antara manfaat mengingat kematian, ternyata orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang sering mengingat kematian dan paling bagus amalannya, perbekalannya di atas muka bumi ini untuk menuju alam setelah kematian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyakki min yaqinin nas bil mauti thumma la yasta'iduna lahu. Ini perkataan beliau luar biasa nih. Perhatikan baik-baik. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang yakin, yang pasti
tetapi seakan-akan diragukan oleh manusia, seperti keyakinan manusia tentang kematian, tapi dia tidak mempersiapkan diri mereka untuk alam setelah kematian. Allahu Akbar. Aku tidak melihat sesuatu yang pasti akan manusia dapatkan. Apa itu? Al-maut, kematian. Tapi seakan-akan diragukan oleh manusia. Kenapa diragukan? Karena mereka tidak mempersiapkan bekalnya untuk kematian dan alam setelah kematian. Ini yang saya katakan tadi. Lisannya mengatakan saya yakin mati, tapi amal perbuatannya seakan-akan dirinya tidak meyakini kematian tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat bekal kita apa saja para akhwat. Apa saja bekal kita di atas muka bumi ini dari iman, amal saleh, ketakwaan kepada Allah. Dan apa saja perbuatan dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah yang sudah kita lakukan. Apakah sudah kita istighfar dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla akan perbuatan tersebut. Yang keempat, di antara manfaat mengingat kematian, karena setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ini yang berat nih. Setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqal." Suatu hari Jibril mendatangi kemudian mengatakan, "Ish ma syi'ta ya Muhammad, fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau pasti akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai, silahkan, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat amalanmu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Allahu Akbar. Luar biasa, subhanallah. Beramallah sesukamu, kata malaikat Jibril. Ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Tapi ingat, amalanmu pasti akan diberikan balasan dari amal perbuatanmu itu. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, ibadah di malam hari, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla di mana manusia dalam keadaan tidur. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaan seorang manusia, seorang muslim adalah ketika dia tidak butuh kepada manusia lainnya. Dengan kata lain, berarti dia sangat butuh kepada Rabbul Alamin. Syahid dari bahasan kita adalah kematian. Setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka ingat baik-baik. Sebelum kita berbuat sesuatu, tanya bagi diri kita, ini mengantarkan saya kepada husnul khatimah atau mengantarkan saya kepada su'ul khatimah? Tanya kepada diri kita masing-masing. Ini mengantarkan saya mendapatkan kenikmatan nanti di hari akhirat atau mendapatkan kesengsaraan di hari akhirat? Tanya kepada diri kita masing-masing. Ini sedikit 4 hal mengapa kita harus sering mengingat kematian. Apa saja faedah yang sangat luar biasa. Dari sekian banyak, saya sebutkan 4 hal ini. Mengapa kita harus sering mengingat kematian. Akhwati fiddin, rahimakumullah, ketahuilah, sering kita mendengar ketika ada orang meninggal, orang-orang mengatakan dia telah kembali kepada peristirahatannya yang terakhir. Betul ya? Atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya apa? Rest in peace. Istirahat dalam kedamaian. Yang pertama, siapa yang bilang setelah kematian itu istirahat? Yang kedua, seakan-akan perkataan ini kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Seakan-akan, na'udzubillah, bahwa tidak ada nantinya dibangkitkan di hari kiamat nantinya. Terakhir, betul ya? Maka perkataan ini pada hakikatnya bukan perkataan yang benar, kata para ulama, perkataan yang keliru. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, marra alaihi bi janazatin. Suatu hari dia menceritakan bahwa ada satu jenazah atau jenazah lewat di hadapan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan, faqal mustarih wa mustarah lahu. Orang yang beristirahat dan orang
manusia telah diperistirahatkan darinya. Jadi ada 2 jenazah. Jenazah yang pertama Rasul menyebutkan mustarih, orang ini telah beristirahat. Jenazah yang kedua ternyata Rasul menyebutkan mustarah minhu, telah diistirahatkan darinya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mustarih wa mustarah minhu?" Apa yang dimaksud orang ini telah beristirahat dan orang lain telah diperistirahatkan darinya? Apa yang dimaksud? Maka Rasul menyebutkan, qal al-'abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman ketika dia meninggal dia telah beristirahat dari kepenatan, kepayahan dan gangguan di dunia ini menuju rahmat Allah. Ini orang yang beriman berarti yang pertama nih, yang istirahat dari dunia ini. Yang kedua mustarah minhu, telah diistirahatkan darinya. Apa itu? Rasul menyebutkan wal 'abdul fajir yastarih minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Sedangkan orang yang fajir, ahlul maksiat, orang yang buruk, maka banyak manusia, bumi, pepohonan, binatang telah diistirahatkan dari keburukannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini orang yang apa? Orang yang fajir, orang yang kafir, munafik, fajir, fasik. Bukan istirahat kematian itu, tapi azab tersendiri ketika kematian dan alam kubur nantinya. Jadi bukan peristirahatan terakhir. Bagi seorang mukmin betul bagi dirinya istirahat, masya Allah. Bagi seorang yang bertakwa betul dirinya di alam kubur istirahat, masya Allah. Tapi tidak bagi seorang yang fajir, munafik, kafir, fasik kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang penyair berkata, "Falau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan kulli hayyin." Seandainya setelah kematian itu kita dibiarkan, tentulah kematian adalah peristirahatan bagi setiap hidup. Walakinna idza bitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Akan tetapi setelah kematian kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kita akan ditanya tentang seluruh yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ini bukan peristirahatan terakhir. Subhanallah. Akhwati fiddin, rahimakumullah. Kenikmatan yang paling terbesar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada seorang muslim dan muslimah, bahkan seorang manusia, ketika Allah wafatkan dirinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini kenikmatan paling besar, luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla wafatkan seorang hamba Allah dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Berarti sebaliknya, petaka paling besar, kesengsaraan paling besar di dunia ini ketika Allah wafatkan hamba tersebut dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya dengan benar. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali cuma sehasta. Bayangkan surga di depan mata kepalanya. Berarti amalannya amal soleh, amal baik semua. Tapi ternyata apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka. Fayadkhuluha. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Ada seorang hamba Allah yang beramal dengan amalan penghuni neraka, amal keburukan, sampai tidak memisahkan antara dirinya dengan neraka kecuali hanya sehasta. Berarti amalannya amal buruk semua, amal dosa semua. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni surga. Fayadkhuluha. Dan dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Allahu akbar. Makanya
Jangan pernah jumawa, jangan pernah takjub dengan amal perbuatan kita. Betul hari ini kita sudah Islam, betul hari ini kita sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul hari ini Allah berikan kemudahan, semangat, kesungguh-sungguhan kita menuntut ilmu agama Allah, beramal saleh. Tapi tidak ada yang tahu apakah keistiqomahan itu akan terus berlangsung sampai nantinya husnul khatimah atau tidak. Tidak ada yang bisa jamin, tidak ada yang bisa menjaminnya. Dua kisah ya kawan. Dua kisah. Kisah yang pertama dari seorang sahabat yang ikut perang. Perangnya gagah berani luar biasa. Tidaklah ada di depan dirinya musuh kecuali dia libas musuh tersebut. Sehingga sahabat yang lain takjub dengan orang ini. Wah, orang ini luar biasa nih. Dia berperang luar biasa. Kalau dia mati nih pasti mati syahid ini. Pasti surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la huwa min ahli nar. Tidak, dia penghuni neraka. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana bisa? Dia berperang luar biasa. Maka Rasulullah SAW mendiamkan. Ternyata ada seorang sahabat yang mengikuti orang ini. Mengikuti orang ini. Orang ini berperang gagah berani luar biasa. Semua yang di depan musuhnya dia bantai luar biasa. Tapi dia pun terkena banyak luka. Perhatikan ya. Dia terkena banyak luka. Ketika dia banyak menghadang musuh, dia pun terkena banyak luka. Sampai kemudian satu saat orang ini melihat nih, sahabat yang lain melihat nih, yang mengikutinya. Sampai karena banyaknya luka dalam tubuhnya, dia nggak kuat menahan luka tersebut. Dia taruh pedangnya di depannya, kemudian dia sandarkan pedangnya kemudian di dadanya. Apa itu? Mati bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Maka sahabat yang melihatnya, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Bayangkan. Allahu akbar. Dan kisah yang kedua dari kisah Usairim. Seorang sahabat yang didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi awalnya belum masuk Islam. Terus didakwahi oleh Nabi, belum masuk Islam. Ketika perang Badar terjadi, belum masuk Islam juga. Ketika Nabi dan para sahabat berjalan menuju Uhud untuk perang Uhud, Allah bukakan hati Usairim untuk menerima hidayah Islam. Coba bayangkan ini. Ini Nabi sudah jalan dengan sahabat nih ke Uhud. Allah bukakan hati Usairim untuk menerima hidayah Islam. Apa yang terjadi? Maka Usairim mengejar Nabi SAW ke Uhud. Dikejar oleh Usairim. Dikejar sampai kemudian apa? Ikut perang Usairim. Ternyata dia sudah mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat, kemudian ikut perang. Dan Allah takdirkan ketika dia perang Uhud, kita tahu bersama, kaum muslimin kalah. Bahkan banyak dari para sahabat yang meninggal. Bahkan Rasul SAW wajahnya berdarah. Kemudian gelang-gelang besi menempel di pipi beliau, gigi beliau patah. Luar biasa musibah yang Allah berikan di perang Uhud. Salah satunya sahabat ketika peperangan itu selesai yang hampir meninggal sekarat, ternyata Usairim. Ditemukan di antara tumpukan-tumpukan yang lain. Subhanallah, sahabat yang mengatakan Usairim. Mereka kenal siapa Usairim ini, karena orang luar biasa. Luar biasa. Maka ditanya kepada dirinya, wahai Amr, nama Usairim ini, apa yang menyebabkanmu berada di sini? Kenapa engkau ikut perang ini maksudnya? Apakah karena setia kepada kaummu atau simpati kepada Islam? Engkau berperang nih gara-gara kaummu juga ikut perang atau gara-gara Islam? Apa kata Amr? Kata Usairim, karena cintaku kepada Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, Rasul dakwahi belum terbuka juga sampai ketika mau perang Uhud baru Allah bukakan hatinya. Ikut perang Uhud sekarat ini sudah mau meninggal, sakaratul maut. Karena cintaku kepada Islam, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku angkat senjataku dan aku berperang sehingga keadaanku seperti ini nih. Dan Allah takdirkan Usairim meninggal di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seperti itu, Rasul menyebutkan huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia termasuk penghuni surga. Allahu akbar.
Lihat deh. Luar biasa. Karena itu jangan pernah takjub dengan amalan kita, kata para ulama. Dan dari kisah-kisah seperti ini kita bisa ambil 2 pelajaran untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Dari sekian banyak cara untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, 2 ini yang luar biasa pentingnya. Apa itu? Ikhlas dan istiqamah. Ini 2 nih. Ikhlas dan istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan dia mendapatkan apa? Surga Allah Azza wa Jalla di akhir perkataannya di dunia. Hadis yang selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Fi riwayah bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Bukan sekarang, tapi ujungnya. Kita yang sebenarnya bukan kita yang masa lalu, bukan kita yang sekarang, bukan kita yang masa depan. Tapi kita yang sebenarnya adalah ketika kita merenggut sakaratul maut. Kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, di antara doa yang jangan pernah kita tinggalkan di dalam sujud, minta kepada Allah ini nih. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah ya Allah. Ini Syekh bin Baz yang mengatakan ini. Rahimahullahu taala, subhanallah. Bagaimana kita? Maka perbanyaklah kepada Allah Azza wa Jalla meminta husnul khatimah dan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari su'ul khatimah. Dan dari kisah-kisah ini juga kita bisa ambil pelajaran, jangan pernah terkagum dengan amalan kita hari ini. Perhatikan hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu." Janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Lihat, sampai melihat apa? Amalan akhir hayatnya. Kenapa? Fa innal 'amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi 'amali salih. Law mata 'alaihi dakhala al-jannah. Karena bisa jadi ada seseorang beramal dengan suatu amalan yang saleh, yang seandainya dia mati dengan amalan itu, dia masuk surga. Seandainya dia mati dengan amalan itu. Tapi apa kata Nabi? Thumma yatahawwal, kemudian dia berubah. La ilaha illallah. Istiqamahnya Allah cabut tuh. Thumma yatahawwal, ternyata dia berubah. Kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah tadi itu. Selanjutnya sebaliknya, fayamalu wa inna rajula fayamalu bi'amalin sayyi. Ada seorang hamba beramal dengan amalan keburukan. Liya'lamal burhata min dahrihi bi'amalin sayyi law mata 'alaihi dakhala an-nar. Dia beramal dengan amal keburukan, seandainya dia mati dengan amalan buruk itu, dia masuk neraka tuh. Thumma yatahawwal, tapi dia berubah. Allahu akbar. Allah berikan hidayah dirinya seperti Usairim tadi. Allah berikan hidayah menerima Islam, kemudian menjadi pahlawan Islam, malah subhanallah mati syahid, luar biasa di medan jihad. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amal saleh. Di ujung hadis ini Rasul menyebutkan apa? Wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malhu qabla mautihi. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya sebelum dia mati. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud Allah akan mempergunakannya sebelum dia mati? Maka Rasul menyebutkan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yuqbiduhu 'alaihi." Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Allahu akbar, husnul khatimah. Ini kenikmatan yang luar biasa, Masya Allah. Akhwati fiddin, rahimakunallah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala
beliau menjelaskan tentang beratnya kematian. Tentang beratnya kematian itu ada pada 4 ayat dalam Al-Quran. Ada pada 4 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf, surat 50 ayat ke-19. Surat Qaf, surah 50 ayat 19. Wajaat sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kalian lari darinya. Allahu akbar. Kita semua lari dari kematian. Ketika kematian itu datang, kita semua pasti tidak menginginkannya. Tapi setiap manusia, setiap makhluk Allah pasti akan mati, subhanallah. Ini ayat yang pertama kata Imam Al-Qurtubi. Ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-93. Surat Al-An'am ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim." Alangkah mengerikannya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Bayangkan yang memukul ini para malaikat yang tidak ada mengetahui kekuatannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Alangkah mengerikannya ketika engkau melihat orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut, kemudian para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata apa? Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dipukul oleh malaikat, luar biasa. Keluarkan nyawamu, akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini engkau akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena engkau mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena engkau sombong terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ini ayat yang kedua. Surat Al-An'am ayat 93. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dalam surat Al-Waqi'ah, surat 56, Al-Waqi'ah ayat 83. Surat Al-Waqi'ah surat 56 ayat 83. Kalau mau yang paling lengkap dari ayat 83 sampai terakhir. Sampai terakhir. Ayat 83 surah Al-Waqi'ah itu syahid bahasan kita. Tapi kalau benar-benar mau lebih lengkap, kita baca di rumah, kita tadabburi baik-baik sampai ayat terakhir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falaula idza balaghatil hulqum." Maka kalau begitu, mengapa engkau tidak mencegah ketika nyawa sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi kalian tidak melihatnya. Itu para malaikat lebih dekat kepadanya untuk mencabut nyawanya, tapi kita manusia di sekitarnya enggak melihatnya. فلولا إن كنتم غير مدينين, maka mengapa jika engkau memang tidak dikuasai Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, jika engkau memang tidak dikuasai Allah, kenapa engkau tidak kembalikan nyawamu jika engkau orang-orang yang benar? Allahu akbar. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, jika dia orang yang meninggal tersebut termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, orang saleh, orang bertakwa pada Allah, apa yang akan mereka dapatkan? فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ, maka dia akan memperoleh ketentraman, kenikmatan, rizki serta surga dan penuh kenikmatan di dalamnya.
Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongannya orang-orang yang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam keselamatan bagi dirinya, karena kalian termasuk golongan orang-orang yang kanan. Disambut oleh para malaikat, orang yang baik, orang yang saleh. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka dia akan disambut dengan siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dia akan dibakar di neraka Allah Azza wa Jalla. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sungguh inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Syahid bahasan kita ayat 83. Tapi kalau kita baca sampai terakhir, ini ayat yang luar biasa ketika kita tadabburi di rumah. Ayat-ayat seperti ini ayat-ayat harus kita dengar sering. Karena manusia harus selalu diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ini yang ketiga. Dan ayat yang keempat disebutkan Imam Al-Qurtubi di dalam surat Al-Qiyamah. Di dalam surat Al-Qiyamah yang tadi kita dengar ketika awal-awal dibacakan oleh Syekhani Ar-Rifai. Ayat 26. Surah Al-Qiyamah ayat 26. Kalau paling lengkap ayat 26 sampai 32. Ayat 26 syahid bahasan kita surah Al-Qiyamah, tapi kalau benar-benar mau paling lengkap baca sampai ayat 32. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak, apabila nyawa itu telah di kerongkongan, kata Allah. Nyawa itu sudah di kerongkongan, malaikat maut telah menarik nyawa tersebut sampai di kerongkongan. Wa qila man raq, maka dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Allahu akbar. Siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin pada saat itu adalah waktu perpisahannya dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, dan ketika betis saling bertautan saking sakitnya sakaratul maut. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu pada hari itu engkau akan dihalau. Fala saddaqa wala shalla, karena dahulunya engkau tidak membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tidak mau melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi engkau justru malah mendustai Rasul dan berpaling dari kebenaran. Allahu akbar. Ini 4 ayat yang disebutkan Imam Al-Qurtubi bagaimana ketika kita ingin mengetahui bagaimana mengerikannya kematian. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh para malaikat ketika sakaratul maut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat surah 41 ayat 30. Ini orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kabar gembira dari malaikat kepada orang-orang ini ketika sakaratul maut. Siapa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Lihat, mereka mengatakan Rabb kami Allah, berarti mereka mentauhidkan Allah, mereka mempunyai akidah yang benar, mereka beramal saleh, mereka membenarkan para rasul, mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka istiqamah di jalan kebenaran tersebut. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Kenikmatan yang terbesar bagi seorang hamba ketika dia sakaratul maut, para malaikat mengatakan ini kepada dirinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Para ulama tafsir mengatakan, jangan engkau takut setelah alam kematian ini,
jangan engkau bersedih dari apa yang engkau tinggalkan dari dunia. Allahu akbar. Kemudian apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dirimu, engkau akan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Allahu akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk mendapatkan kenikmatan ini, Bapak Ibu sekalian. Allahumma amin. Nikmatan yang luar biasa, subhanallah. Akhwati fid din, rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini panjang lebar luar biasa, diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib, dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dengan banyak jalur, banyak riwayat. Hadis yang luar biasa panjang tentang perjalanan ruh setelah kematian. Jadi proses perjalanan ruh orang yang beriman dengan orang kafir dan fajir dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Al-Barra ibn Azib, kata Al-Barra, kami keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah orang Ansar. Sesampainya di kuburan, maka kami menunggu lahat dibenahi. Dikubur, digali, kemudian dibenahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke kiblat. Maka kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah-olah di kepala kami ada seekor burung. Benar-benar khusyuk, enggak bergerak, luar biasa. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ranting. Kemudian beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadahkan pandangan beliau ke atas langit sambil kemudian merunduk, kemudian berdoa kepada Allah atau mengatakan kepada para sahabat, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Minta perlindunganlah kalian dari azab kubur. Lihat, yang namanya azab kubur itu hak, benar adanya. Dan nanti kita akan bahas sedikit tentang masalah itu. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Minta perlindunganlah engkau kepada Allah dari azab kubur. Rasul menyebutkannya 2-3 kali. Maka kami mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses perjalanan ruh setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah." Sesungguhnya seorang yang beriman ketika habis jasad atau jatahnya di atas muka bumi ini kemudian menyongsong negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, maka akan turun malaikat dari atas langit yang wajahnya putih berseri. Kana wujuhum kasyams, wajahnya seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersamanya ada kain dari kain-kain surga. Wa hanutun min hanutil jannah, membawa minyak wangi-wangian dari surga Allah Azza wa Jalla. Hatta yajlisu minhu muddal basar, kemudian duduk di antara orang yang mau meninggal tersebut sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, duduk di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang-orang yang saleh. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka ruh tersebut akan keluar dengan mudahnya seperti keluarnya air dari ceretnya. Mudah luar biasa. Ketika ruh itu keluar, maka malaikat maut ketika mengambil ruh tersebut, diambil ruh tersebut dari para malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kekainan surga yang sudah dibawa, kemudian dibawa ke atas langit ruh tersebut. Kemudian subhanallah, ketika sampai di atas langit, setiap malaikat yang lewat di atas langit tersebut akan mengatakan, ruh siapa ini? Akan disebutkan fulan ibn fulan, disebutkan dengan namanya yang paling bagus dipanggil di atas muka bumi ini, fulan ibn fulan. Maka akan dibukakan bagi dirinya pintu-pintu langit. Dibukakan bagi dirinya pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, uktubu kitab abdi fi 'illiyin. Tulis hambaku itu
di Illiyin. Illiyin ini kitab-kitab yang baik. Wa'iduhu ilal ard, kembalikan dirinya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena darinya dia berasal dan darinya aku kembalikan ke bumi dan dari bumi tersebut aku akan bangkitkan. Maka dikembalikanlah ruh tersebut ke bumi tersebut. Sampai kemudian ruh tersebut kembali ke jasadnya ketika di alam kubur. Kemudian orang tersebut mendengar langkah-langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburannya. Dia mendengar. Kemudian datanglah dua malaikat yang gertakannya keras kemudian bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ma dinuk? Ditanya lagi, apa agamamu? Dini Islam. Agamaku adalah Islam. Malladhi rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma amaluka? Apa amalmu? Maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi, aku beriman dan membenarkan kitab Allah tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Salah satu tafsir dari ayat ini, Allah memberikan kemudahan dirinya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur. Dan inilah yang dikenal dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan dua malaikat kepada mayit tersebut. Itu namanya fitnah kubur. Ketika dia selamat dari fitnah kubur, dia akan dapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak selamat dari fitnah kubur, dia akan dapatkan azabul qabr, siksa kubur. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jalla akan teguhkan perkataan yang teguh kepadanya. Karena dia beriman dan beramal saleh. Dan ini gak bisa diajarkan. Yang menjawab ini iman dan amal saleh kita di atas muka bumi ini. Ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Fayunadi munadim fis sama. Maka penyeru dari atas langit mengatakan, an sadaqa abdi. Telah benar hambaku itu tuh. Telah jujur. Allahu Akbar. Wallahu Akbar, subhanallah. Fa'afrishuhu minal jannah, maka diberikan kepadanya permadani dari surga di kuburnya tersebut. Wa albisuhu minal jannah, diberikan pakaian dari surga kepadanya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan bagi dirinya pintu surga di kuburnya tersebut. Begitu nikmatnya luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allahu Akbar. Kemudian datanglah seseorang, rajulun husnal wajh, wajahnya sangat indah dilihat. Husnal thiyab, bajunya sangat indah. Thayyibur ruh, thayyibir rih. Kemudian wanginya sangat harum luar biasa. Fayaqul, maka mayit ini akan bertanya, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun wa muqim. Maka orang ini yang bagus tadi mengatakan kepada jenazah tadi, kepada ruh tadi, bergembiralah dari yang menggembirakan dirimu. Bergembiralah dari karunia Allah, rahmat Allah dan surga yang menanti dirimu dengan penuh kenikmatan kekalan. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, maka ruh tersebut bertanya kepada orang tadi, man anta? Siapa engkau? Wajahmu sangat baik, mengeluarkan kebaikan. Maka diri mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Allahu Akbar. Aku adalah amal salehmu. Maka orang tersebut mengatakan, Rabbi ajilis sa'ah, ajilis sa'ah. Wahai Rabbku, berikanlah percepat hari kiamat terjadi. Percepat hari kiamat terjadi. Agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Maka tenanglah engkau, tenanglah engkau. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang kafir atau orang yang fajir, durhaka, Rasul menyebutkan, wa innal abdal kafir, fi riwayah al-fajir. Adapun seorang yang kafir dan orang yang fajir, pendurhaka, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila jatahnya di atas muka bumi ini selesai, kemudian menyongsong negeri akhirat, turun malaikat dari langit yang wajahnya sangat bengis.
Wajahnya luar biasa mengerikan, sudul wujuh, bahkan wajahnya hitam. Bersamanya ada kain dari neraka. Kemudian diberikan keburukan di dalam kain tersebut dari neraka. Duduk di antara dirinya sepanjang mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut di samping kepalanya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah tabaraka wa taala. Maka ruh tersebut kemudian saking takutnya terpencar ke seluruh tubuh orang tersebut. Kemudian malaikat maut akan menarik ruh tersebut dengan kuat. Saking luar biasa sakitnya, seperti seluruh urat-urat dan juga tulang-tulang yang patah di dalam tubuh orang tersebut. Maka ketika keluar ruh tersebut, maka dimasukkan langsung ke kain dari neraka tersebut. Maka kemudian malaikat maut tersebut diambil ruhnya dengan malaikat yang ada di sampingnya, kemudian diangkat ke langit, dibawa ke langit. Kemudian ketika naik ke atas langit, keluarlah bau busuk yang sangat luar biasa, bau yang luar biasa busuknya. Setiap malaikat yang lewat mengatakan, ruh siapa ini? Fulan ibn Fulan, disebutkan dengan namanya yang paling buruk panggilannya di dunia ini. Allahu Akbar. Kemudian ketika dibukakan pintu langit, maka Allah Azza wa Jalla tidak bukakan pintu langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak pula bagi mereka mendapatkan surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Allahu Akbar. Kemudian dari atas langit Allah mengatakan, ada penyeru dari langit mengatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin. Catat hambaku tersebut di kitab sijjin, kitabnya orang-orang yang buruk. Fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Wa'idu abdi ilal ard, kembalikan hambaku itu ke bumi. Minha khalaqtuhum, karena aku ciptakan dirinya dari bumi. Wa fiha u'idukum, aku kembalikan dirinya ke bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan aku juga akan bangkitkan dirinya dari bumi nantinya. Kemudian Rasul membacakan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-31, "Wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat kesyirikan, maka ia seolah-olah jatuh dari atas langit lalu disambar burung atau diterbangkan ke tempat yang jauh, karena ternyata malaikat melemparnya dari atas langit, ruhnya tersebut masuk ke jasadnya. Sampai kemudian masuk ke jasadnya, dia mendengar suara terompah terakhir orang yang meninggalkan kuburnya. Datanglah dua malaikat yang wajahnya hitam dan biru, duduk dirinya, kemudian mayat tersebut didudukkan. Kemudian bertanya malaikat tersebut, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia hanya mengatakan, la adri. Saya enggak tahu. "Ma dinuk?" Apa agamamu? La adri. Saya enggak tahu. Ma taqulu hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dirinya mengatakan, saya tidak tahu kecuali namanya Muhammad. Maka malaikat itu mengatakan, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau tahu. Allahu Akbar. Engkau enggak tahu dan enggak mau tahu. Sudah enggak tahu, enggak menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Enggak tahu dan enggak mau tahu. Ini celaan bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama Allah. Na'udzubillah. Fayunadi munadi minas sama. Maka penyeru dari atas langit mengatakan, an kadzaba 'abdi, hambaku itu telah bohong, dusta dia. Fa'afrishuhu lahu minan nar, berikan kepadanya permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan bagi dirinya pintu neraka di kuburnya tersebut. A'udzubillah. Maka kemudian datanglah seseorang yang buruk wajahnya, buruk kemudian bajunya, mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa. Kemudian orang itu mengatakan kepada mayit tadi, kepada roh tadi, abshir billadzi yasu'uk, bergembiralah engkau dari keburukan yang engkau akan dapatkan hari ini. Hadza yaumukal ladzina kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Siapa engkau?
Ruh tadi bertanya kepada orang tadi. Wajahmu sangat buruk, mengeluarkan bau yang sangat buruk, luar biasa. Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Dan inilah yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya. Subhanallah. Ini menemani dirinya. Maka kemudian apa? Dipukul orang tersebut dengan 1 kali pukulan. Ketika 1 kali pukulan itu dipukul dengan orang tersebut, hancur dirinya menjadi tanah. Kemudian Allah kembalikan lagi. Hancur diri menjadi tanah, Allah kembalikan lagi. Ketika dipukul 1 kali pukulan tersebut, dia berteriak dengan luar biasa kencangnya. Didengar oleh seluruh penghuni bumi kecuali manusia dan jin. Allahu Akbar. Dan orang tersebut mengatakan, Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat ya Allah. Karena dia tahu dia akan lebih berat nanti di hari kiamat. Hadis yang panjang luar biasa dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan juga yang lainnya. Bagaimana perjalanan roh yang baik atau perjalanan roh yang buruk, subhanallah. Ini menjadikan diri kita merenung, ibu-ibu sekalian. Kita yang memilihnya. Kita yang memilihnya. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang baik, kemudian malaikat mengatakan kepada diri kita, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan rahmat Allah. Atau yang kedua, kita ingin menjadi manusia yang buruk, jiwa yang buruk, yang malaikat mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memilihnya. Setelah kemudian dicabut oleh para malaikat, oleh malaikat maut, kemudian diberikan kepada malaikat tadi, kita tahu bersama, maka akan masuk ke yang namanya alam barzakh, atau kita kenal dengan alam kubur. Kenapa disebut barzakh? Alam ini kata para ulama adalah alam perantara. Ini arti barzakh nih. Alam perantara antara dunia dengan akhirat. Itu barzakh. Perantara antara dunia dengan akhirat. Itu setelah kematian sampai hari berbangkit nantinya. Dan kita tahu bersama alam barzakh ini jelas alam gaib. Alam yang gaib. Kita tidak bisa lihat, gak bisa merasakan, gak bisa mendengar. Maka harus ada dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Karena ada sebagian dari kelompok-kelompok sempalan, na'udzubillah, yang mengingkari tentang alam barzakh ini. Gak ada tuh yang namanya alam kubur. Gak ada nikmat kubur. Gak ada azab kubur. Gak mungkin, gimana orang sudah mati? Na'udzubillah min dzalik. Ini pakai akalnya nih, pakai logikanya. Padahal Allah dan Rasul menyebutkan luar biasa banyaknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan hadis-hadis tentang adanya nikmat kubur, azab kubur, alam kubur, itu semuanya berbicara, hadisnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Diriwayatkan dari banyak periwayatan dari setiap tabaqatnya. Jadi nggak mungkin untuk dusta, nggak mungkin hadis itu palsu, nggak mungkin hadis itu dhaif. Mutawatir, bayangkan riwayatnya, dan sahih, jelas riwayatnya. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'min. Ini dalil dalam Al-Quran tentang adanya azab kubur. Azab kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya. Surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Dari tengah di ujung di ujung ayat 45, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Fir'aun beserta kaumnya akan dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kemudian ayat 46-nya Allah Azza wa Jalla mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan sore hari. Lihat, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan sore hari. Dan ini apa? Azab tersendiri di alam kubur sebelum nanti di hari kebangkitan nantinya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat yang mulia ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadi landasan yang kokoh sebagai dalil Ahlus Sunnah atas azab di barzakh di alam kubur. Azab yang diterima kepada siapa? Fir'aun dan juga bala tentaranya. A'udzubillahi min dzalik, subhanallahil azim. Dalil dari hadis. Enggak mungkin kita sebutkan semua, kita sebutkan sedikit demi sedikit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih Bukhari Muslim. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke sebagian pekuburan di Madinah atau di Makkah.
Fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi quburihima. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang manusia yang sedang diazab di kuburnya. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Enggak bisa diberikan kecuali kepada Nabi dan juga para nabi dan rasul yang lainnya. Allah bukakan sedikit ilmu gaibnya Allah sehingga para nabi dan rasul bisa mengetahuinya. Nabi mendengar, Allah jadikan Nabi mendengar dua orang manusia sedang diazab di kuburnya. Rasul bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini nih di kuburnya sedang diazab. Dan mereka diazab bukan gara-gara hal yang besar. Maksudnya apa? Bukan berarti ini tidak dosa besar. Tapi mereka menganggap bahwa perbuatan mereka ini bukan perbuatan yang besar. Apa itu? Yang pertama, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang pertama adalah mereka diazab karena tidak membersihkan dari buang air kecilnya. Setelah buang air kecil, dia enggak bersihkan. Allahu Akbar. Ini ternyata salah satu yang menyebabkan seseorang mendapatkan azabul qabr. Tidak membersihkan diri dari air seninya. Riwayat lain mengatakan la yastatir di sini tidak menutup diri. Ya, enggak ada rasa malunya. Tidak menutup diri ketika dia buang air kecil. Buang air kecil di jalan, enggak dilihat orang. Ini enggak boleh kata para ulama. Jadi dua maknanya, tidak menutup diri ketika buang air kecil dan tidak membersihkan diri ketika buang air kecil. Ini menyebabkan seorang dapat azab kubur. Dan yang kedua, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang kedua melakukan namimah, adu domba. Menukil perkataan kepada orang lain agar rusak hubungan mereka. Ini namimah, na'udzubillah. Syahid bahasan kita, Rasul menyebutkan apa? Adanya azab kubur di alam kubur, alam barzakh. Jelas subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh maulanya, mantan budaknya. Ketika disebutkan alam kubur atau ketika beliau melewati area pekuburan, beliau menangis luar biasa. Sampai jenggotnya basah disebutkan. Kemudian maulanya bertanya kepada Utsman, "Ya Utsman, ketika disebutkan neraka dan surga, engkau bisa menahan tangismu. Tapi ketika disebutkan tentang alam kubur, siksa kubur atau engkau melewati area pekuburan, maka tangismu menjadi luar biasa. Kenapa ya Utsman?" Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alam tasma' qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur itu negeri pertama dari alam akhirat. Allahu akbar. Ketika seorang meninggal, masuk ke alam kubur itu negeri pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat darinya, kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang enggak selamat darinya, kedepannya akan jauh lebih berat. Rasul juga mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabra afdha'u minhu." Tidaklah ada sesuatu yang mengerikan, pemandangan yang sangat mengerikan kecuali adanya di alam kubur. Karena itulah aku menangis, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan yang sudah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan Utsman fil jannah. Utsman pasti masuk surga. Rasul bersabda, "Ma darra Utsman ba'dal yaum." Tidak ada yang memadaratkan Utsman setelah hari ini. Setelah Utsman menginfakkan hartanya luar biasa, enggak ada yang bisa memadaratkan Utsman di hari akhirat setelah hari ini. Tapi masih takut tentang alam kubur. Utsman bin Affan yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang saleh, meninggal ditusuk oleh Khawarij sedang baca Al-Qur'anul Karim. Darahnya muncar ke Al-Qur'anul Karim. Tapi menangis, takut tentang azab kubur. Bagaimana dengan kita, subhanallah? Bagaimana dengan kita? Satu riwayat, satu hadis yang sangat luar biasa. Dari hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar, dari Sa'ad bin Mu'adz. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dan ini juga menunjukkan salah satu peristiwa yang ada di alam kubur, adanya himpitan kubur. Jadi kita sudah pelajari 3 nih, 3 atau 4.
Fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat kepada mayit tersebut. Kalau dia selamat dari pertanyaan itu, dia akan dapatkan nikmat kubur. Kalau dia nggak selamat, dia akan dapatkan azab kubur. Yang pertama, fitnah kubur. Yang kedua, nikmat atau siksa kubur. Yang ketiga, himpitan kubur. Apa itu himpitan kubur? Perhatikan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi, pembesar Ansar. Pembesar kaum Ansar. Meninggal ketika perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Tangannya terkena panah, ternyata lukanya parah luar biasa sampai kemudian meninggal setelah perang Khandaq tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau meninggal. Yang pertama, kata Rasul, ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy-Nya Allah Azza wa Jalla ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Coba bayangkan ya, arsy Allah bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Satu, keutamaan pertama. Keutamaan kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa futihat lahu abwabus sama'. Ketika meninggalnya beliau, dibukanya pintu-pintu langit. Ini keutamaan kedua. Sa'ad bin Mu'ad meninggal, Allah bukakan pintu-pintu langit seluruhnya. Keutamaan yang ketiga, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Kesyahidannya, kematiannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Jadi turun 70.000 malaikat menyaksikan bagaimana syahidnya Sa'ad bin Mu'ad. 3 keutamaan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad dhammatan thumma furrija anhu. Akan tetapi Sa'ad bin Mu'ad masih tetap akan mendapatkan himpitan kubur. Walaupun setelah itu Allah Azza wa Jalla akan luaskan. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang durhaka kepada Allah, himpitan kubur itu akan menghancurkan tulang belulangnya. Ini salah satu peristiwa di alam kubur, himpitan kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'ad." Kalau seandainya ada orang yang selamat, yang pantas selamat dari himpitan kubur, harusnya Sa'ad bin Mu'ad yang paling pantas selamat dari himpitan kubur. 3 keutamaan tadi dari kematiannya. Tapi apa kata Nabi? Wa laqad dhammatan thumma ruhi anhu. Akan tetapi Sa'ad bin Mu'ad tetap mendapatkan himpitan kubur walaupun setelah itu dilapangkan kuburnya. Hanya sedikit kemudian dilapangkan. Kalau Sa'ad bin Mu'ad yang keutamaan luar biasa ketika meninggalnya menggetarkan arsy-Nya Allah, dibukakan pintu langit seluruhnya, turun 70.000 malaikat menyaksikan kesyahidannya, masih tetap mendapatkan himpitan kubur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang amal soleh kita masih berantakan, hisab kita masih menegangkan, dan kita nggak tahu nasib kita di hari akhirat. Apakah Allah berikan kepada diri kita surganya, atau ternyata Allah campakkan kita ke nerakanya? Nggak tahu. Tapi merasa tenang dengan amalan kita. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Subhanallah. Ketika berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, merasa tenang seakan-akan didapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Subhanallah. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita semua, subhanallah. Ikhwatul iman, akhwati fiddin, rahimakunallah. Kemudian selanjutnya, sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur. Kita sebutkan secara cepat. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan azab atau siksa kubur dibagi menjadi 2 bagian kata para ulama. Sebab yang mujmal secara global dan sebab yang mufassal secara terperinci. Jadi ada 2. Sebab orang mendapatkan siksa kubur itu ada 2. Yang pertama sebab yang mujmal, global, dan yang kedua sebab yang mufassal. Apa sebab yang mujmal? Disebutkan oleh para ulama, sebab yang mujmal adalah karena kebodohannya terhadap Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, menerjang larangan Allah. Ini salah satu atau sebab secara global, secara umum seseorang mendapatkan siksa kubur. Dia acuh dengan agama Allah, dia tidak kenal siapa Rabbnya, dia tidak taat kepada Allah,
bahkan dia menerjang seluruh maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Semua perbuatan dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah diancam oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan siksa kubur. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan siksa kubur. Ini secara global. Adapun secara mufassal, secara terperinci, disebutkan oleh para ulama dengan nas-nas yang sahih, seseorang akan mendapatkan siksa kubur di antara sebab yang mufassal karena ini. Yang pertama kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua kemunafikan. Yang ketiga karena namimah, mengadu domba manusia, menyampaikan menukil perkataan satu orang ke orang lain agar rusak hubungan mereka. Yang keempat tidak menutupi diri dan tidak membersihkan diri ketika buang hajat. Yang kelima ghulul. Apa itu ghulul? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam. Berarti khianat. Tidak amanah. Kalau bahasa kita sekarang apa? Na'udzubillah, korupsi. Kemudian dusta, berbohong. Memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Zina, riba. Ini secara khusus. Dan dalil-dalil terang masalah ini luar biasa banyaknya. Kita nggak sebutkan satu persatu karena waktunya yang sangat sempit. Dan sebaliknya, hal-hal yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal-hal yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Apa saja itu? Ada banyak. Yang pertama, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menunaikan kewajiban syariat. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh secara umum. Yang keempat, memperbaiki akidah. Yang kelima, berjihad, berbuat baik kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, mentauhidkan Allah, rajin membaca surat Al-Mulk. Nah ini di antara khusus nih, rajin membaca surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin untuk berjihad. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, mati syahid, meninggal di malam atau hari Jumat dalam keadaan muslim. Ini diantara apa? Hal-hal menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Ada luar biasa banyak. Intinya adalah ketaatan kepada Allah, tauhid, iman, amal saleh, itu insyaallah taala akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur dan akan mendapatkan nikmat kubur bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul. Kemudian saya akan sebutkan beberapa bentuk dari siksa kubur dengan dosa yang dilakukan. Beberapa bentuk dari siksa kubur dan dosa yang dilakukan oleh dirinya. Jadi apa saja dosa-dosa secara khusus ketika dosa ini dilakukan dan dia tidak taubat kepada Allah, dia akan dapatkan siksa kubur. Kalau secara umum semua dosa, semua keburukan, semua kedurhakaan, semua kebodohan kita kepada syariat Allah, semua pelanggaran kita kepada syariat Allah itu diancam oleh Allah dengan siksa kubur. Tapi ada yang secara khusus disebutkan dalam dalil-dalil. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Hadis yang panjang pada kikatnya yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundub, riwayat Bukhari hadis ini. Suatu hari Nabi SAW telah selesai melaksanakan sholat subuh. Beliau menghadap ke arah kami kemudian bersabda. Kata Nabi SAW, "Lakinni ra'aitu al-lailata rajulani atani fa'akhadha biyadi fa'akhrajani ila al-ardi al-muqaddasah fa'idha rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadid." Akan tetapi aku bermimpi tadi malam, kata Nabi, didatangi oleh dua orang laki-laki. Kita tahu mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Didatangi oleh dua orang laki-laki. Keduanya memegang tanganku kemudian membawaku ke bumi yang disucikan. Lalu tiba-tiba aku dapati seseorang yang sedang duduk dan seorang lagi yang berdiri. Sementara di tangannya memegang pengait dari besi. Coba, pengait dari besi. Sebagian sahabat kami berkata pengait dari besi tersebut ditusukkan di pojok mulut orang tersebut kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Pengait besi tersebut ditusukkan ke mulutnya, ditarik sampai ke tengkuknya. Kemudian apa? Setelah pojok mulut itu kemudian hancur, kembali lagi seperti semula. Ini di antara azab kubur nih. Ditusuk mulutnya, ditarik sampai tengkuk, dirobek sampai ke tengkuk. Rasul bertanya, "Siapa itu, hai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Ayo kita jalan lagi, pergi lagi."
Maka kami bertemu lagi, ini yang pertama tadi, ini yang kedua sekarang, azab yang kedua. Kami pergi hingga bertemu dengan orang yang sedang tidur terlentang. Seorang lagi berdiri di atas kepalanya memegang batu dan alat pemukul, dan batu yang besar dihantamkan ke kepalanya. Jadi orang ada tidur, satu lagi orang berdiri megang batu yang besar dihantamkan kepala orang tersebut. Ketika dihantamkan dengan batu, maka batu tersebut terpencal, hancur luar biasa kepala orang tersebut. Maka orang tadi ngambil batu tersebut, sebelum dia kembali, kepalanya sudah kembali lagi. Karena di akhirat gak ada kematian, subhanallah. Maka kemudian apa? Orang tersebut memukulnya lagi sampai hancur lagi, dan itu terus menerus. Aku bertanya, siapa itu Jibril? Maka Jibril mengatakan kepada Nabi, ayo kita jalan. Orang kedua. Orang yang ketiga, kami bertemu suatu tempat lubang yang luar biasa besar. Jadi suatu tungku besar luar biasa, seperti dapur roti bagian atas yang sempit. Dapur besar, tanur namanya. Sedangkan di bawahnya itu lebar. Dari arah bawah ada api yang menyala. Dan ketika api itu mendekat, maka mereka terangkat hingga mereka hampir keluar. Ketika api padam, mereka kembali ke tempat semula, dan itu terus menerus. Dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang. Di dalam apa? Tungku besar tersebut terkena api, kemudian laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang. Rasul bertanya, siapa itu? Siapa mereka itu? Hai Jibril, ayo kita jalan lagi wahai Muhammad. Kemudian selanjutnya kami pergi lagi mendatangi sebuah sungai darah. Nah, sungai darah. Di tengah sungai tersebut ada seorang laki-laki yang berdiri. Di tepi sungai ada seorang laki-laki, di hadapannya ada batu-batu. Ketika orang yang di tengah sungai itu ingin berenang ke tepi, maka orang yang di samping tersebut melempari batu di mulut orang tersebut. Maka orang tersebut kembali ke tempat semula. Dan setiap orang tersebut ingin ke tepi, dilempar lagi batu di mulut orang tersebut. Siapa itu Jibril? Ayo kita jalan lagi wahai Muhammad. Dan seterusnya. Maka di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, saya nggak sebutkan semua hadisnya. Maka kata Nabi SAW, kalian telah membawaku berkeliling semalam suntuk hari ini. Maka kabarkan kepada aku siapa mereka yang diazab oleh Allah tadi itu. Adapun yang pertama, orang yang ditusuk mulutnya, kemudian dirobek sampai ke tengkuknya, mereka adalah orang-orang para pendusta. Yang berbicara kedustaan. Kemudian kedustaan tersebut apa? Menyebar ke seluruh penjuru dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Adapun orang yang kedua dihantam dengan kepalanya dengan batu. Mereka adalah apa? Diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Al-Quran, lalu tidur di malam hari, tidak mengamalkan Al-Quran tersebut di siang hari. Allahu Akbar. Diajarkan oleh Allah Al-Quran, dia tidur di malam hari, dia gak bangun malam, dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini orang-orang yang Allah berikan kenikmatan Al-Quran kepadanya, tapi dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dan lubang yang besar, seperti tungku tanur, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka adalah para pezina di atas muka bumi ini. Dan orang yang berenang di sungai darah adalah para pemakan riba, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, saya sampaikan hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathah." Mayit ketika mati akan diikuti oleh 3 hal. 3 hal yang mengikuti mayit. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dari 3 itu 2 akan kembali dan 1 yang akan menetap di alam kubur bersama mayit tersebut. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. 3 nih. Keluarganya yang sangat dia cintai, hartanya yang juga dia sangat cintai, dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali dari 3 itu adalah keluarganya dan hartanya. Keluarga yang mencintai diri kita enggak mungkin mau menemani kita dalam alam kubur. Harta yang kita kumpul-kumpulkan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, enggak bisa kita masukkan ke alam kubur. Kecuali ketika harta tersebut kita sedekahkan. Itu jadi amal soleh. Tapi kalau harta tersebut kita hanya tumpuk-tumpukan, tidak menjadi amalan, gak bisa kita masukkan ke alam kubur sama sekali. Hanya kain kafan, subhanallah.
dan 2x1 dari tempat tinggal kita di kubur tersebut. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan tetap bersamanya di alam kubur tersebut adalah amalnya. Baik itu amal baik, amal saleh, atau amal keburukan, kita yang memilihnya. Kalau amal tersebut amal baik, tadi disebutkan dalam hadis, maka amal tersebut akan menjadi seseorang yang sangat indah dipandang wajahnya, bajunya bagus, mengeluarkan harum yang sangat luar biasa. Itu amal saleh kita yang akan menemani kita sampai hari berbangkit. Kalau amal tersebut amal buruk, maksiat, dosa, maka wajahnya sangat hitam, luar biasa Allah jadikan. Mengeluarkan bau yang sangat busuk, tidak enak dipandang dirinya. Itu yang akan menemani kita sampai hari berbangkit nantinya. Kita yang memilihnya, wahai para akhwat. Mau ditemani amal saleh kita di alam kubur kita, atau mau ditemani amal keburukan kita di alam kuburnya. Dan ini yang bisa saya sampaikan tentang kematian dan alam kubur. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dari kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dan juga kenikmatan kubur. Dan semoga Allah lindungi diri kita semua dari su'ul khatimah dan juga azab kubur. Allahumma amin rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, orang yang mendapatkan siksa kubur atau azab kubur di alam kubur ada dua tadi. Abdul kafir, abdul fajir. Hamba yang kafir dan hamba yang apa? Fajir. Adapun hamba yang kafir ketika mati dalam kekufuran, mati dengan dosa kesyirikan, tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikannya, maka khalidina fiha, kekal abadi di dalam api neraka Allah. Dia akan dapatkan siksa kubur terus menerus di alam kubur tersebut, dan di hari akhirat dia akan dapatkan lebih mengerikan, dan di neraka Allah kekal selamanya. Ini orang yang kafir, orang yang berbuat kesyirikan, mati dalam kekufuran kesyirikan, tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Adapun yang kedua, orang yang fajir, dilihat kalau dia melakukan dosa besar dan itu bukan kesyirikan. Perhatikan, dia melakukan dosa besar bukan kesyirikan, dia tidak menghalalkan dosa besar tersebut, dan dalam hatinya masih ada keimanan, maka azabnya tidak selamanya. Azabnya tidak selamanya. Kenapa? Karena dalam hatinya ada secercah iman dalam hatinya. Maka ini tidak selamanya di azab di kubur dan tidak selamanya di azab di neraka Allah. Makanya azab kubur, kata para ulama, bagi orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, bisa jadi itu meringankan dia untuk bisa mendapatkan yang setelahnya. Jadi diazab di alam kubur untuk meringankan azab setelahnya. Itu bisa seperti itu. Kalau memang dia masih ada keimanan dalam hatinya, perhatikan, bukan orang kafir. Dia orang muslim tapi berbuat dosa besar. Nanti akan disebutkan juga di antara syafaat. Rasul menyebutkan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi, untuk umatku berarti kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Salah satu syafaat Nabi nih. Untuk umatku yang melakukan dosa besar, selain kesyirikan jelas. Selain apa? Kesyirikan. Jadi misal dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, tapi masih ada iman dalam hatinya, ini tidak kekal di neraka Allah dan tidak kekal siksanya. Bahkan salah satu cara Allah Azza wa Jalla untuk meringankan azabnya di hari akhirat, Allah berikan azab dulu, bersihkan dulu dosa-dosanya di alam kubur, sehingga nanti di hari akhirat akan lebih ringan nanti azabnya. Tapi ingat, tidak ada yang boleh merasa aman dari perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi jangan-jangan, oh saya muslim, walaupun saya berbuat dosa besar, yang penting ada iman dalam hati saya, nggak apa-apalah. Siapa diri kita yang mau masuk neraka 1 detik? Nggak ada yang mau. Siapa diri kita yang ingin mendapatkan azab kubur 1 detik saja? Nggak ada yang mau. Sangat mengerikan, luar biasa. Maka jawabannya iman, amal saleh dan takwa kepada Allah itu bisa menyelamatkan kita untuk mendapatkan itu bisa menyelamatkan kita di alam kubur dan juga di alam akhirat nantinya. Allah a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan karena waktunya habis. Yang sedikit ini saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kalau banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang melahirkan amal saleh, ilmu yang melahirkan membesarkan negeri akhirat, mengecilkan dunia, menjadikan akhlak kita baik. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab.
Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.